Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul thulatsa, malam Rabu 21 Juni 2022 bertepatan dengan malam ke-22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib kita akan menjawab beberapa pertanyaan secara online, yang mana pertanyaan ini dikirim oleh ikhwanuna di grup Telegram. Maka silahkan dibaca soalnya, barakallahu fikum. Bismillah. Soal jawab edisi hari Selasa 21 Juni 2022. Soal: Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan urusan Ustaz dan mudahkan pembangunan MCK dan tempat wudhunya agar segera mengadakan daurah satidah. Amin. Ada pertanyaan tentang akidah nih Ustaz, tentang sifat tangan Allah. Disebutkan di hadis ada yang kanan saja, lalu ada yang kiri, dan ada juga yang lafadznya kedua tangan Allah semuanya kanan. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi tangan Allah ada kanan dan kiri, atau semuanya kanan, atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Soal yang kedua: Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah jaga Ustaz dari segala perkara-perkara yang makruh dan selalu sehat agar waktunya dipakai terus mengajar. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana kriteria seorang khatib dalam berkhutbah? Yang pertama, ada yang panjang hampir 1 jam. Yang kedua, ada yang pendek hanya 10 menit, diisi semuanya dengan doa. Yang ketiga, ada yang pas-pasan 30 menit, namun isinya semua berita tentang kaum muslimin di Palestina, di India, dan lain-lain. Bagaimana sunnah khutbahnya Nabi SAW Ustaz? Jazakallahu khair. Wa anta barakallahu fikum. Bismillah. Ketahuilah ya ibadallah tentang permasalahan sifat Allah Jalla wa'ala adalah perkara tauqifiyah. Maknanya kita tidak bisa melihat Allah Jalla wa'ala, karena Allah berfirman kepada Musa, "Lan tarani, kamu tidak akan pernah mampu melihat aku." Dan ini dimutlakkan kepada seluruh hambanya, seperti ucapan Allah, "La tudrikuhul absar wa la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Tidak ada mata-mata yang manusia yang mampu melihat Allah, dan Allah melihat segala manusia dan jin dari makhluk-makhluknya. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan sahih dari Ashabus Sunan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, di saat mensifatkan tentang Dajjal, maka berkata Nabi kita bahwa inna rabbakum laisa bi'awar wa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Membantah bahwa yang akan keluar kelak di hari akhirat itu bukan Allah tetapi Dajjal, sang pendusta yang mempunyai sifat rububiyah. Dibantah oleh Nabi dengan innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian kecuali kalian meninggal melihat Rabb kalian dengan mata kalian di arasatil qiyamah, di hari kiamat, dan di surga. Dari pendalilan ini, maka keyakinan ahlu sunnah tidak ada yang mampu di dunia ini melihat Allah. Lalu bagaimana tentang permasalahan sifat Allah? Terutama pertanyaan di sini, Allah mempunyai tangan. Maka di dalam permasalahan seperti ini, bahwa Allah mempunyai tangan, cukup pendalilannya dengan apa yang Allah kabarkan atas dirinya. Pertama, dari Al-Quran.
ataupun dari hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah di sana. Adapun permasalahan tangan Allah, maka telah banyak di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan tangan Allah di Al-Quran, di mana Allah membantah dari sifat orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Maidah mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Lihat bagaimana orang Yahudi menghina Allah. Maka dijawab oleh Allah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan Allah itu tangannya terbuka, terbebas, tidak terbelenggu dan tidak pelit, menginfakkan harta-harta kepada siapa yang diinginkan dari makhluk yang ada di muka bumi ini. Syahidnya di dalam ayat ini yadullah, Allah mempunyai sifat tangan. Berapa? Bal yadahu. Maka di sini ada musanna, ada dua, bal yadahu. Maka kedua tangan Allah. Dan pendalilan bahwa Allah mempunyai dua tangan juga di dalam surat Shad. Di saat Allah memerintahkan kepada iblis agar sujud, maka iblis tidak mau sujud. Maka disebutkan mamana akan angkas juga lima khalaqtu biyadayya. Kenapa wahai kamu wahai iblis tidak mau sujud? Semua malaikat sujud kecuali kamu tidak mau sujud kepada Adam. Dan poin pendalilannya mamana akan angkas juga lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bismillah. Maka di dalam hadis, di dalam Al-Quran ini menjadi pendalilan Allah mempunyai kedua tangan. Dan sekarang yang dipermasalahkan adalah apakah kedua tangan Allah itu ada kanan dan kiri seperti manusia, atau hanya kanan saja dan kedua tangan Allah itu hanya kanan saja? Maka di sini perlu pembahasan yang lebih dalam. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa banyak di dalam hadis-hadis mensifatkan pertama tentang penetapan tangan Allah itu kanan. Maka penetapan tangan Allah kanan di sini telah banyak di dalam hadis dan Al-Quran. Adapun di dalam Al-Quran tentang tangan Allah kanan, ini masalah yang pertama, tangan Allah kanan. Bukan masalah keduanya kanan, tetapi Allah menyebutkan tangannya ada yang kanan. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini. Maka pada hari kiamat kelak bumi-bumi ini seluruhnya yang 7 dipegang oleh Allah, dan langit-langit dilipat biyamini dengan tangan kanannya. Penetapan tangan kanan Allah di dalam surat Az-Zumar Al-Quran. Maka kita wajib menetapkan tangan untuk Allah, dan di sini tangannya kanan. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sifat tangan kanan, di hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaminullah mala la yagiduha nafaqah. Tangan Allah itu terus penuh dengan barakah dan rizki. Maka tangan Allah tidak pernah kosong dan tidak pernah bangkrut pailit karena menginfakkan kepada hamba-hambanya. Syahidnya yaminullah mala, tangan kanan Allah penuh. Penyebutan tangan kanan yaminullah diidhofahkan kepada Allah, maka kita menetapkan sifat tangan Allah kanan. Bismillah. Dan di hadis riwayat Abi Hurairah di muttafaqun alaih juga,
Di hari kiamat Allah itu yatwis sama biyaminih. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Dan sifat tangan kanan juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari hadis muttafaqun alaih tentang balasan untuk orang yang bersedekah. Allah simpan pahalanya, diterima dengan tangan kanan. Maka lafadznya man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin tayyibin wala yas'adu ilallahi illa tayyib fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka sungguhnya barang siapa yang menginfakkan hanya dengan satu kurma, tamrah maknanya sebiji kurma saja, namun dari harta yang halal, maka akan naik ke langit pahala tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Maka Allah menerimanya pahala yang naik ke langit itu biyaminih, dengan tangan kanannya. Dan di hadis dilanjutkan, maka Allah akan memupuknya menjadi besar, tumbuh sampai hari kiamat, akan didapatkan berlipat-lipat ganda. Dari hadis-hadis ini menjadi pendalilan bahwa tadi di dalam ayat Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbuka, tidak seperti pendapat Yahudi. Dan juga di saat berkata kepada iblis, lima khalaqtu biyadai, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Penetapan kedua tangan di masalah pertama dari Al-Quran, dan penetapan tangan kanan Allah di hadis-hadis yang baru saya sebutkan, bahwa Allah melipat 7 langit dengan tangan kanannya, dan Allah menerima amalan-amalan soleh dengan tangan kanannya. Dan disebutkan mala yaminullah mala, tangan Allah itu penuh, tidak pernah Allah itu kekurangan. Maka tangan kanan Allah penuh. Maka masalah yang kedua, penetapan sifat al-yamin untuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa di sana ada tangan Allah 2 dari Al-Quran, dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi surat Az-Zumar dan hadis-hadis tentang permasalahan tangan Allah ada sifat kanan. Maka kemudian ditambah lagi masalah yang ketiga, ada hadis yang menyebutkan kedua tangan Allah semuanya kanan. Ini masalah yang ketiga. Dan pendalilannya di sini, sifat kedua tangan Allah itu kanan saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Amr ibni al-As, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yaminir rahman jalla wa ala wa kilta yadayhi yaminun. Bahwa orang-orang yang baik di hari kiamat kelak akan berada di sisi Allah di mimbar-mimbar yang bercahaya. Dari sebelah kanannya Allah Jalla wa'ala, kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Maka hadis ini jelas sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian datang di riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, dari Mujahid dari Ibnu Umar, awwalu syai'in khalaqahu Allahu jalla wa ala al-qamar fa ahadahu bi yaminihi wa kilta yadayhi yamin. Di hadis Ibnu Umar ini pun disebutkan bahwa Allah di saat perkara pertama kali menciptakan, dia menciptakan al-qalam, pena.
maka Allah memegang dengan tangan kanannya. Fa akhadahu biyaminihi. Allah mengambil dengan tangan kanannya. Wa kilta yadayhi yumna. Kedua tangan Allah itu hanya kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syariah dan juga Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Baqiyah Ibnul Walid dari Arqa'ah Ibnul Walid dari Mujahid dari Ibnu Umar. Maka Baqiyah Ibnul Walid telah berkata di sini dia mudallis haddatsana Arqa'ah, maka bisa terangkat kepada derajat Hasan karena an-anahnya telah selamat. Maka oleh sebab itu Syekh Al-Albani menghasankannya di dalam kitabnya As-Sahihah. Maka di sini menjadi pendalilan tentang tangan Allah keduanya kanan. Selain tadi hadis Al-Bukhari dan juga di hadis Ibnu Umar dan banyak yang lainnya tentang permasalahan ini. Kemudian tadi permasalahan yang ketiga, maka permasalahan yang keempat, di sana ada hadis dengan lafaz Allah itu tangannya ada kirinya katanya. Maka untuk permasalahan ini sebagian ulama dari ahli sunnah, bukan ahlul bid'ah, awas, mereka mengatakan tangan Allah ada kirinya. Dari dua tangan ada kirinya. Bismillah. Dan ini adalah pendapat Al-Farra Abu Ya'la dan Siddiq Hasan Khan dan Muhammad Khalil Haras, pensyarah dari Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang membuat kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan seterusnya. Maka mereka berpendapat Allah mempunyai tangan kiri. Mana dalilnya? Inilah masalah yang keempat. Dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti di sini Imam Muslim yang meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar, yang mana di lafadznya disebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala melipat dari langit di hari kiamat. Summa yahuduhunna biyadihil yumna. Allah melipatnya dengan tangan kanan langit-langit itu. Summa yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Maka aku adalah raja di raja, king of the king, best of the best, core of the core. Maka mana orang-orang yang dulu menantang aku, al-jabbarun, al-mutakabbirun, orang-orang sombong yang mengaku raja di raja? Mana pada hari ini? Tempat mereka langit dihancurkan oleh tangan Allah dan bumi-bumi dilipat oleh tangan Allah. Kemudian di lafaz disebutkan di riwayat Malik, summa yakbil aradin bishimali. Kemudian Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya. Maka di riwayat Imam Muslim Allah melipat dengan tangan kirinya. Ini masalah yang keempat. Ternyata disebutkan tangan Allah ada tangan kirinya. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari Abi Darda yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan lafaz bahwa Allah Jalla wa Ala khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam, fadaraba katfahu al-yamin fa akhraja dzurriyyah bayda ka'annahu mudzar wa daraba katfihi al-yusra wa daraba katfahu al-yusra fa akhraja dzurriyyah sauda ka'annahum al-humam. Maka Allah di saat menciptakan Adam ditepuk dari pundak yang kanan keluarlah
keturunan-keturunan yang berwarna putih.